Pada tahun 1095, Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan umat di Clermont. Dengan suara lantang, ia menjanjikan sebuah anugerah besar. Siapa yang berangkat ke tanah suci dan berperang demi Kristus, dosa-dosanya akan diampuni. Perang salib bukan sekedar misi suci, tetapi juga kesempatan untuk memiliki tanah, kehormatan, dan ruang hidup baru. Indulgensi menjadi tiket rohani menuju pengampunan, sekaligus tiket sosial menuju Lebensraum di timur. Lompatan waktu membawa kita ke tahun 1917. Bagi orang Yahudi Eropa yang terpinggirkan, dikejar antisemitisme, dan kehilangan hak-hak sosial, Balfour Declaration terdengar bagai kabar keselamatan. Jika menurut Anda topik ini sangat penting, tekan tombol like dan bagikan ke teman Anda. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Jika Anda tertarik dengan satu topik yang hendak didiskusikan, sampaikan di kolom komentar. Abad ke-11, Paus Urbanus II menyerukan perang salib. Tujuannya merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Tahun 1099, pasukan salib menaklukkan Yerusalem. Darah mengalir di jalan-jalan kota suci itu. Selama hampir 2 abad, Palestina menjadi medan perebutan antara Muslim dan Kristen Eropa. Meski kekuasaan salib akhirnya runtuh, ide tentang Yerusalem sebagai tanah suci milik mereka tetap hidup di dalam ingatan Barat. Selama berabad-abad, Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan meski tidak selalu tanpa ketegangan. Situasi berubah setelah Perang Dunia Pertama. Awal abad ke-19, Inggris muncul sebagai kekuatan maritim dunia. Dan menjadi kolonialis terkuat. Pada akhir abad ke-19, di Eropa muncul gerakan politik Zionisme dipelopori oleh Theodor Herzl. Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas diskriminasi dan antisemitisme yang melanda Yahudi di Eropa. Tujuan utama Zionisme mendirikan tanah air bagi orang Yahudi, dan Palestina dipandang sebagai tanah yang dijanjikan. Awal abad ke-20, dunia berada dalam gejolak besar. Perang Dunia Pertama meletus, melibatkan kekuatan besar dunia saat itu, Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan Kesultanan Utsmaniyah. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Inggris berusaha melemahkan Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai Palestina. Sir Henry McMahon berkomunikasi dengan Husain bin Ali Syarif Makkah. Dalam suratnya kepada Syarif Makkah, McMahon menjanjikan kemerdekaan kepada penduduk Arab dari Kesultanan Utsmaniyah jika mau membantu Inggris menghadapi Kesultanan Utsmaniyah. Inggris meminta Syarif Makkah melakukan pemberontakan dari dalam, dan Inggris akan menyerang dari luar. Janji itu membuat bangsa Arab melancarkan Arab Revolt pada tahun 1916 dipimpin oleh Syarif Makkah, Husain bin Ali,
dan didukung tokoh terkenal Lawrence of Arabia. Namun di belakang layar, Inggris juga membuat perjanjian Sykes-Picot dengan Prancis, membagi Timur Tengah sebagai wilayah kolonial mereka. Inggris juga melakukan perjanjian dengan komunitas Yahudi internasional. Inggris akan memberikan Palestina sebagai Jewish National Home jika membantu Inggris membiayai perang menghadapi Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah. 3 janji Inggris yang saling bertabrakan kepada penduduk Arab, kepada Prancis, dan kepada Zionisme. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengirim surat kepada Lord Rothschild, tokoh Yahudi berpengaruh di Inggris. Isi surat itu sederhana namun revolusioner. Inggris mendukung didirikannya sebuah National Home atau tanah air nasional Yahudi di Palestina. Namun di saat yang sama, surat ini juga menyebut bahwa hak-hak politik dan sipil penduduk non-Yahudi di Palestina tidak boleh diganggu. Pernyataan yang singkat, ambigu, dan penuh kontradiksi inilah yang kemudian menjadi sumber sengketa. Bagi Yahudi, ini adalah lampu hijau. Bagi bangsa Arab Palestina, ini adalah ancaman. Setelah deklarasi Balfour, arus migrasi Yahudi ke Palestina meningkat tajam. Terutama di masa mandat Inggris, migrasi Yahudi berubah menjadi arus besar. Gelombang aliyah ketiga dan keempat membawa puluhan ribu Yahudi ke Palestina. Mereka membeli tanah, membangun sekolah, rumah sakit, dan organisasi militer seperti Haganah. Ketegangan dengan penduduk Arab lokal mulai meningkat. Rakyat Palestina merasa tanah mereka perlahan-lahan direbut, sementara Inggris justru menjadi pelindung bagi kaum Yahudi. Penduduk Arab Palestina tidak tinggal diam. Mereka memandang deklarasi Balfour sebagai bentuk pengkhianatan, terlebih karena sebelumnya Inggris juga berjanji akan mendukung kemerdekaan bangsa Arab melalui surat menyurat McMahon Hussein. Dari sini muncul gelombang perlawanan rakyat Palestina. Tahun 1920 dan 1929 terjadi kerusuhan besar antara komunitas Arab dan Yahudi. Situasi semakin parah ketika muncul gelombang aliyah kelima pada 1930-an dipicu oleh kebangkitan Nazi di Jerman. Ribuan Yahudi Eropa melarikan diri dari diskriminasi, pogrom, hingga akhirnya Holocaust menuju Palestina sebagai tempat perlindungan terakhir. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan umat di Clermont. Dengan suara lantang, ia menjanjikan sebuah anugerah besar. Siapa yang berangkat ke tanah suci dan berperang demi Kristus, dosa-dosanya akan diampuni. Janji itu sederhana namun memikat. Bagi petani miskin yang tak memiliki tanah, bagi ksatria muda tanpa warisan, perang salib bukan sekedar misi suci, tetapi juga kesempatan untuk memiliki tanah, kehormatan, dan ruang hidup baru. Indulgensi menjadi tiket rohani menuju pengampunan, sekaligus tiket sosial menuju Lebensraum di timur. Lompatan waktu membawa kita ke tahun 1917.
Di tengah Perang Dunia Pertama, lahirlah sebuah dokumen tipis, namun penuh makna, Balfour Declaration. Inggris berjanji mendukung terbentuknya tanah air nasional Yahudi di Palestina. Bagi orang Yahudi Eropa yang terpinggirkan, dikejar antisemitisme, dan kehilangan hak-hak sosial, Balfour Declaration terdengar bagai kabar keselamatan. Seperti halnya indulgensi di abad pertengahan, deklarasi ini adalah janji, sebuah narasi suci politik yang mendorong mereka mencari ruang hidup baru di tanah yang dijanjikan. Dua peristiwa 8 abad terpisah, namun benang merahnya sama. Janji keselamatan dipakai untuk memobilisasi manusia keluar dari Eropa menuju timur dengan dalih yang mulia, agama di abad pertengahan dan politik di era modern. Indulgensi Paus Urbanus II dan Balfour Declaration mungkin berbeda bentuk, tetapi keduanya adalah wajah lain dari satu kebutuhan, Lebensraum atau ruang hidup. Jika menurut Anda topik ini sangat penting, tekan tombol like dan bagikan ke teman Anda. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Jika Anda tertarik dengan satu topik yang hendak didiskusikan, sampaikan di kolom komentar.